Halo semua, welcome back to Bongkar Bro bersama gue Busem. Dan ini adalah satu TWS yang udah ditunggu-tunggu nih, terutama sama Bro Azi Syahputra. Nih, hari ini gue bakal review Blackstone for Game. Kalian mungkin bertanya-tanya soal TWS ini, kenapa judulnya kok nggak usah beli? Nah, di review kali ini gue bakalan ngasih alasan-alasan kenapa Blackstone for Game ini nggak worth it. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu, kita bahas dulu deh yang bagus-bagusnya dari si Blackstone for Game ini. Pertama kita bahas dulu soal desain dan build quality-nya baik dari charging case maupun dari si earbuds-nya. Untuk charging case-nya sendiri, jujur gue lumayan suka nih sama desain dan juga build quality-nya. Desainnya tuh dia mirip kayak treasure chest ya, sesuai dengan temanya dia untuk TWS gaming. Dan dari earbuds-nya sendiri, dia tuh memiliki semacam stiker atau vinyl rubbery gitu di bagian depannya. Dan memang desainnya tuh eksentrik banget. Bakal kelihatan banget lah kalau si Blackstone itu memang dibuat untuk gaming. Untuk build quality-nya ini lumayan kokoh. Bagian angsle-nya juga nggak kerasa wobbly atau gampang kayak mau lepas gitu. Intinya dari segi build dan desain, si Blackstone for Game ini cukup sesuai dengan harganya di 200 ribuan. Begitu pula dengan si earbuds-nya. Dia desainnya mirip seperti Apple AirPods yang menggunakan sistem semi in-ear. Di bagian muka earbuds-nya, baik itu yang kanan maupun yang kiri, ini ada satu lubang terlihatnya tuh. Tapi ini tuh adalah LED indikator yang akan menandakan ketika kalian akan pairing si earbuds ini. Cuma sayangnya karena tipe semi in-ear ini tentunya fitting di telinga tuh jadi agak sedikit lebih longgar. Sehingga TWS ini tidak cocok untuk digunakan melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Cukup wajar mengingat memang TWS ini ditujukan buat gaming. Dan untuk control sistemnya, earbuds ini menggunakan touch controls yang nanti akan gue bahas di belakang. Oh ya, sebelum gue lupa, gue beli Blackstone for Game TWS ini di official store-nya Blackstone di Tokopedia dengan harga 289.000. Dan dengan harga segitu, kalian akan mendapatkan item-item berikut ini. Sekarang kita lanjut lagi deh ke beberapa hal yang diklaim sama si Blackstone. Pertama dari baterai life dan juga bobotnya. Untuk charging case sendiri, ini tuh bobotnya sekitar 40 gram dengan daya baterai sekitar 350 mAh. Dan untuk earbuds-nya sendiri, ini tuh bobotnya sekitar 3,7 gram dengan daya baterai sebesar 38 mAh. Yang diklaimnya sih ini bisa untuk music listening sampai 4 jam dalam volume 50%. Tapi setelah gua coba sih di volume 50% tuh hanya sampai 3 jam kurang. Dan untuk earbuds-nya juga mereka bilang ini sekitar 90 menit untuk diisi di dalam charging case-nya. Tapi setelah hasil pengetesan gua juga ini hampir mencapai 2 jam. Nah, itu tadi klaim dari spesifikasi mengenai baterai dan juga bobotnya. Sekarang kita lanjutkan ke konektivitas dan juga fitur-fiturnya. Untuk connectivity, si Blackstone for Game ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Tapi anehnya, di website Blackstone-nya sendiri ini tuh bilangnya Bluetooth 5.1. Tonton, gimana sih? Jadi yang bener tuh 5.0 atau 5.1 nih Bluetooth-nya? Dari segi pairing, Blackstone for Game ini gue akui cukup bagus ya untuk harga 200 ribuan. Kalian tinggal mengeluarkan earbuds dari dalam charging case, kemudian nyalakan Bluetooth device kalian, dan kalian tinggal langsung klik aja untuk pairingnya. Plus, si TWS ini juga sudah mendukung single mode, baik yang kanan maupun yang kiri dipakai sendiri itu bisa. Dan sejauh yang gue pakai selama ini tuh koneksi untuk single mode-nya menjadi stereo mode-nya tuh cukup flawless mengingat harganya hanya di 200 ribuan. Nah, itu tadi ngomongin yang masih bisa dibilang bagus-bagusnya atau pro-nya dari si Blackstone for Game ini. Kita mulai masuk deh dikit-dikit nih ya. Kenapa tadi gue mau ngancurin barang ini pakai palu. Yang pertama, meskipun dia sudah mendukung single mode, tapi di konektivitas stereo mode-nya tuh gue rasakan Bluetooth-nya tuh kurang stabil ya. Jadi, beberapa kali gue pernah coba di iPhone dengerin musik, tiba-tiba tuh mati selama beberapa detik, terus nyambung lagi. Dan kalau di Android, gue waktu itu nyobain sama Bro Dani, tiba-tiba nih nggak ada angin, nggak ada apa, nggak ngeplay musik, nggak main game, tiba-tiba tuh keputus yang kanannya, terus nongolnya tuh cuma yang kiri doang di Bluetooth settingnya. Selanjutnya, tadi di awal udah gue singgung soal touch controls. Dan menurut gue, ini juga menjadi salah satu poin yang negatif atau menjadi kekurangan dari si Blackstone for Game ini.
Pertama dari gesture-nya. Lumayan lengkap sih untuk harga 200 ribuan. Satu tap untuk play pause, double tap untuk next song, triple tap untuk preview song. Dan anehnya, ini harus nge-tap 4 kali untuk masuk ke gaming mode. Dan itu berlaku baik untuk earbuds yang kanan maupun yang kiri. Cuma ya, yang gua rasakan tuh kurang intuitif. Jadi kadang gua mau play pause tapi malah jadi ke-tap untuk next. Atau kadang gue pengen next tapi malah ke tap untuk ke previous. Dan yang paling gue sebel ya tuh kadang gue mau masuk game mode which is 4 kali tap, fittingnya tuh malah jadi longgar dan modenya nggak berubah bos. Bahkan gue beberapa kali pernah nyobain selama bermain game, di in-game-nya gue coba 4 kali tap, itu di iPhone tuh nggak berfungsi. Tapi anehnya di Android itu masih bisa. Jadi kayak yang labil aja gitu, kayak koneksinya tadi yang gampang putus-putus atau mungkin seperti hubungan kamu sama si dia. Kita masuk ke sound quality. Jujur, ekspektasi gue melihat si Plextone 4 Game ini dengan yang bisa bilang cukup hype ya. Sampai di Tokopedia tuh habis. Sold out barangnya. Dan karena di official store-nya ini sold out, gue jadi makin penasaran. Dan ekspektasi gue meninggi. Tapi setelah gue coba, ini sangat mengecewakan. Maksud gue mengecewakan itu jadi dia tuh nggak punya karakter yang khas. Ke vokal enggak, treble enggak, ke bassnya juga enggak. Jadi yang gue rasakan itu di treble tuh dia nusuk-nusuk. Untuk bassnya tuh biasanya kan pengen ada rasa dentuman atau tamparan. Tapi yang gue rasakan tuh cuma beb, beb, beb. Dan belum lagi dari soundstage-nya. Ini tuh sempit banget. Untuk gaming juga bahkan gue nyoba main PUBG, untuk 3D surround-nya tuh hampir nggak berasa. Yang gue bisa identifikasi tuh hanya suara di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan dari segi musik, ini menurut gue bahkan lebih parah lagi sih. Hampir tidak ada separasi instrumen. Gue sampai mendengarkan banyak banget genre musik menggunakan Plextone 4 Game ini untuk memastikan bahwa ini tuh bisa dinikmati. Cuma sayangnya dari sekian banyak genre musik yang gue mainkan, yang paling nyaman itu hanya untuk genre akustik yang cuma gitarnya aja solo dan untuk slow jazz. Dan bahkan untuk memastikan lagi sound quality dari si Plextone 4 Game ini, gue sampai mendengarkan ulang dari TWS lama, yaitu misalnya si Blue Dio High nih, dan juga TWS tanpa nama, yang ini harganya 60 ribuan, yang di season lalu tuh ini kita sangat, bisa dibilang skornya mereka masuk yang paling rendah, karena memang kualitasnya tidak sebaik itu. Dan untuk Plextone, ini jadi pemenangnya sih. Pemenang dalam artian yang paling bikin kita nyesal beli ini. Tapi mungkin gue terlalu kasar ya di review kali ini. Gue kasih opini lain deh. Dari host yang menang voting nih. Host paling favorit dibongkar bro. Nah, hari ini tiba-tiba dipanggil sama Bro Busem nih. Ini emergency, harus lu kesini. Apaan nih? Nah, ternyata Plextone 4 Game nih lagi di review. Ini jujur aja nih, belinya pakai duit saya. Serius, tanya aja Bro Busem. Dan hasilnya saya nyeselnya minta ampun. Pengen saya buang sih barang ini ya. Pengen saya beneran cocok untuk dipalu sih. Cocok buat tapi ya bagaimanapun barang ini masih ada prosnya sebenarnya ya nggak usah sampai dipalu juga, cukup dibuang jauh-jauh ya, kira-kira 100 km kemana gitu, buang aja udah, nggak usah. Toh menurut saya, kenapa by the way, karena masih banyak brand lain yang nggak banyak-banyak amat tapi bahkan yang lebih murah, lebih bagus dari ini, mau dari segi apapun. Kalau gitu kita balik lagi ke Bro Busem. Sekarang kita masuk ke klaim yang paling digaung-gaungkan nih oleh si Plextone 4 Game ini. Latency 65 millisecond gaming mode. Yang setelah gua cek, ketika gaming mode-nya off, itu memang latensinya lebih delay dibandingkan TWS budget lain di range harga 200 ribuan yang pernah kita coba. Gua kira dengan mengaktifkan game mode-nya itu akan menghilangkan latensi itu. Tapi nyatanya masih agak delay sih. Baik itu untuk game ringan seperti Brawl Stars ataupun Mobile Legends, hingga game-game berat seperti Genshin Impact, bahkan hingga PUBG Mobile. Kita langsung lihat aja deh cuplikan dari latency testnya si gaming mode TWS Plextone 4 Game ini seperti apa. Game mode on.
Nah, itu tadi kurang lebih gambaran dari latency si TWS Blackstone for Game ini. Yang mungkin gue juga nggak bisa ngetes ya apakah ini memang 65 millisecond. Tapi dari telinga gue dan telinganya Dani, ini tuh masih delay bahkan di dalam gaming mode-nya sekalipun. So, it's not worth the money 200.000 karena di Bongkar Bro pernah merasakan yang lebih murah maupun yang lebih mahal dengan gaming mode yang lebih baik. Nah, selain soal sound quality dan juga latency, untuk gaming pastinya mikrofon menjadi satu hal yang penting dong. Gue udah nyobain untuk video call, untuk voice call. Gue nggak bisa kasih gambaran ketika sedang menggunakan untuk game, tapi gue udah bikin cuplikan. Kurang lebih suara yang bisa dihasilkan dengan Blackstone for Game dari segi mikrofonnya tuh seperti ini. Cek, 1, 2, 3. Ini adalah suara dari mikrofonnya Blackstone for Game. Menurut gue sih suaranya terdengar agak sedikit lebih jauh dan juga agak sedikit lebih mendem. Sekarang kita coba gimana kalau dalam kondisi ramai. Cek, 1, 2, 3. Nah, ini adalah suara yang kalian dengarkan dengan kondisi di keramaian. Gimana nih menurut kalian? Apakah suaranya lebih jelas atau justru lebih jelek? Kesimpulannya, kalau kalian punya uang 280 ribuan, terus nyari TWS buat gaming dan juga mungkin daily driver dengerin musik dan juga teleponan. Saran gue sih, jangan beli Blackstone for Game ini. Tapi kalian bisa lebih hemat dengan membeli QCY T5 yang udah direview sama Bro Alit. Atau kalau mau nambahin budget khusus buat gaming dengan latency yang lebih baik, kalian bisa beli si Rexus FX TWS1. So, buat Bro Azi Syahputra yang udah dari 2 minggu lalu nih kayaknya nungguin Blackstone for Game, mohon maaf nih ya kalau mengecewakan reviewnya. Tapi kita nggak tahu ya, apakah memang unit yang kita punya yang bermasalah, sehingga lebih banyak jeleknya yang kita temukan dibandingkan yang baiknya, atau memang kualitas produknya cuma segini doang. Karena bahkan ada review yang menuliskan di official store-nya Blackstone sendiri nih, di Tokopedia, yang bilang produk tidak seindah deskripsinya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena ini adalah produk yang menurut kita, bukan menurut gua pribadi, sangat tidak worth it untuk dibeli sehingga mungkin ada banyak kata-kata yang ofensif dan tersinggung. Sekian dulu untuk video kali ini. Gua Busem, and until next time, stay humble and positive.